Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini yaitu membahas tentang akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu artinya adalah akhlak yang terpuji. Kalau akhlak yang terpuji itu berarti akhlak yang baik. Mari kita dengarkan, kita perhatikan agar kita paham ya. Nah, pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Orang yang kesehariannya berlaku baik, berperilaku baik, berbicara sopan, maka lama-kelamaan perbuatan baik, perilaku, perkataan sopan itu tanam dalam hati kita, tertanam dalam jiwa kita, sehingga itu akan muncul dengan mudahnya. Ya, sehingga kalau orang terbiasa dengan ucapan yang baik, maka hal-hal itu dengan sendirinya akan mudah untuk diucapkan. Seperti contoh, ada orang ketika sandung selalu mengucapkan innalillah seperti itu. Kebiasaan seperti itu, maka ketika nantinya kok tersandung, dia akan mengucapkan seperti itu. Beda halnya kalau orang kebiasaan mengucapkan kata kotor misalkan ya. Misalkan ada orang kebiasaannya kalau tersandung bilang eh, mengucapkan kata kotor lah, contoh jangkrik seperti itu. Maka lama-kelamaan itu akan tertanam dalam hatinya. Kalau dia suatu saat tersandung lagi, maka dia akan mengucapkan jangkrik. Nah, seperti itu. Sehingga di sini menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Istilahnya refleks. Kalau orang yang baik, refleksnya juga baik. Kalau orang yang biasa dengan hal-hal yang tidak terpuji, ya, maka kan dengan refleks dengan mudahnya yang keluar itu adalah yang seperti yang biasa dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, sumber akhlak yang pertama itu adalah Al-Quran. Jelas, akhlak seorang muslim itu sumbernya dari Al-Quran. Sumber pertama akhlak adalah Al-Quran. Al-Quran menentukan sepatutnya kekuatan manusia, menentukan perkara yang baik dan buruk, mengajak manusia untuk menyukai kebenaran, bersifat mulia, sabar, tekun, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Ini sumber akhlak Islam yang pertama adalah Al-Quran. Nah, untuk yang kedua itu adalah As-Sunnah. Ya. Melalui As-Sunnah manusia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas dilakukan, dan mana yang tidak pantas dilakukan. Itu sumber yang kedua adalah As-Sunnah. Dan sumber yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani manusia yang bersih juga dapat dijadikan sebagai sumber akhlak. Kalau dia kebiasaannya kotor, ya, hatinya kotor maksudnya, maka untuk melakukan perbuatan yang baik itu sangat sulit. Ya, tapi kalau orang dengan kebiasaan yang baik, lapang dada, sabar, maka dia akan timbulnya akan seperti itu, akan baik juga dampaknya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah zuhud dan tawakal. Zuhud dan tawakal merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki seseorang selama hidup di muka bumi. Memang membahas zuhud itu sudah ilmunya tingkat tinggi, tapi tidak apa-apa karena di dalam materi ada penjelasan tentang zuhud. Ya, mari kita perhatikan ya. Setidaknya kita tahulah tentang zuhud. Apa itu zuhud dan apa itu tawakal. Zuhud itu adalah akhlak tidak memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dunia. Jadi orang-orang yang khos, orang-orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, orang yang sudah memiliki level zuhudnya, maka dia tidak memiliki kecintaan terhadap harta dunia, tidak. Sehingga yang dipikirkan ya menyembah Allah,
bagaimana beribadah dengan Allah. Ya, dia tidak memikirkan harta duniawi sama sekali. Itu orang yang zuhud. Tapi memang sulit kalau golongan kita, apalagi kita masih sekolah dasar, ya sangat sulit. Tapi setidaknya kita tahulah apa itu zuhud. Tapi zuhud itu tidak memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dunia. Nah, kalau orang kok terlalu suka cinta terhadap harta dunia, berarti dia tidak zuhud. Kan seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri orang zuhud. Yang pertama, tidak menggantungkan kebahagiaan hidupnya pada harta yang dimiliki. Meskipun dia memiliki harta, tapi tidak menggantungkan kebahagiaannya itu terhadap harta. Karena kebahagiaan orang zuhud itu adalah beribadah dengan tenang, bisa beribadah kepada Allah, lebih khusyuk, itu adalah ketenangan. Harta, harta dia tidak memikirkan. Ya, itu ciri-ciri orang zuhud tidak menggantungkan kebahagiaan hidupnya pada harta. Yang kedua, kebahagiaan seorang zuhud atau zahid, ya, orang yang zuhud itu disebut dengan zahid. Kebahagiaan seorang zahid tidak lagi terletak pada hal-hal yang bersifat materi, ya, seperti itu. Jadi ya orang itu ya hanya cinta kepada Allah, ingin memperbanyak ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, jadi dia punya materi apa, dia tidak memikirkan. Karena kebahagiaan tidak dari harta, kebahagiaan tidak dari materi yang dia miliki, tapi dari kedekatannya terhadap Allah. Yang ketiga, tidak duduk pada kesenangan dan tidak tunduk pada kesenangan dan hawa nafsu. Jadi orang yang zuhud itu tidak menuruti kesenangan-kesenangan, ya, tidak menuruti hawa nafsu. Aku pengen, misalkan, aku pengen bakso, dia tidak lantas memilih bakso, tidak, tapi justru mencegahnya. Jangan, saya tidak ingin makan bakso. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak tunduk pada kesenangan dan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu itu selalu mengajak pada kesenangan. Tapi kalau orang yang sudah bisa zuhud, ya, orang zahid, dia bisa mengendalikan. Dia tidak ikut terhadap kesenangan-kesenangan dan hawa nafsu. Ciri-ciri orang zuhud yang keempat adalah mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dia sukanya menolong, merasa iba terhadap orang lain. Karena apa? Menolong orang lain itu termasuk ibadah. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana dia perilaku dia, kehidupan dia sehari-hari hanya untuk beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ciri-ciri yang kelima, dengarkan ya, yaitu mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jadi orang yang sudah zuhud itu dia hanya memikirkan bagaimana nantinya saya hidup di akhirat, bagaimana nantinya, bagaimana nasibku ketika aku di akhirat, ketika aku sudah meninggal dari dunia ini. Itulah yang mereka pikirkan. Dia tidak memikirkan kehidupan di dunianya bagaimana keadaannya dia tidak memikirkan karena dia lebih mementingkan kehidupan kelak nanti di akhirat. Saya nanti pasti akan meninggal. Lalu ketika saya meninggal, saya itu tergolong orang yang rugi atau orang yang beruntung. Saya tergolong orang yang memiliki ibadah yang banyak atau maksiatnya yang banyak. Saya nanti tergolong orang yang dicintai oleh Allah atau yang mendapat siksaan dari Allah. Saya nantinya kalau meninggal apakah masuk surga atau masuk neraka? Itulah yang dipikirkan oleh orang zuhud. Orang zuhud tidak memikirkan kehidupan di dunia. Ya memang hidup di dunia ya butuh makan, dia makan, tapi tidak terlena dengan kemegahan dunia, tidak terlena dengan kemegahan dunia. Seperti itu ya. Pokoknya nanti
Setelah kalian memperhatikan penjelasan ini, apabila kalian masih belum paham, bisa ditanyakan ke Bapak ya. Ya, tanya saja mana yang belum paham ditulis, nanti ditanyakan kepada Bapak. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh perilaku zuhud yang pertama adalah senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, dia selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, saya masih diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kehidupannya itu senantiasa disyukuri bahwa Allah itu selalu memberikan nikmat. Nah, seperti itu. Yang kedua, contoh perilaku zuhud yang kedua adalah merasa cukup dengan yang diberikan Allah. Bagaimanapun keadaannya, apa yang diberikan oleh Allah, dia tidak merasa kurang. Dia merasa cukup. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas pemberian Allah. Dan ini sudah cukup bagi saya. Seperti itu. Yang ketiga, hidup dengan penampilan sederhana. Jadi orang yang zuhud itu tidak berpenampilan dengan kemewah-mewahan. Ya, pakaiannya harus yang mahal-mahal, branded. Tidak. Perilaku zuhud itu ya hidup berpenampilan dengan apa adanya. Punyanya itu ya dia pakai. Tidak untuk pamer, tidak. Ya, pokoknya hidupnya sederhana. Karena dia lebih mengutamakan ibadah. Dia lebih mengutamakan cinta kepada Allah. Nah, ini nomor 4, mengutamakan cintanya kepada Allah. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang kedua adalah tawakal. Tawakal itu artinya pasrah atau berserah diri. Tawakal berarti menyerahkan segala pikiran, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah. Seseorang yang sudah berusaha, sudah berdoa, maka yang dilakukan setelahnya adalah tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Bagaimana nanti hasilnya, itu kehendaknya Allah. Itu terserah Allah. Anak urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya memiliki keinginan, saya memiliki rencana. Kamu memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki rencana, tapi semuanya itu yang bisa menghendaki adalah Allah. Jadi apa gunanya kita terlalu memaksakan kehendak? Toh nyatanya semuanya itu sudah diatur oleh Allah, sehingga kita pasrahkan saja. Kita pasrah kepada Allah, bagaimana nantinya terserah Allah karena Allah yang maha menghendaki. Jadi tugas manusia itu adalah berusaha, berdoa, dan tawakal. Selebihnya serahkan kepada Allah. Nah, bagaimanapun hasilnya itulah yang terbaik menurut Allah. Nah, contoh perilaku tawakal. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Orang yang tawakal itu dia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, seperti itu bersyukur. Yang kedua tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. Orang yang sudah bertawakal itu dia tidak mengeluhkan bagaimana nantinya, aduh bagaimana, tidak. Dia sudah menyerahkan kepada Allah sehingga dia tidak perlu lagi untuk berkeluh kesah dan gelisah. Yang nomor 3, yaitu tidak meninggalkan usaha dan ikhtiarnya. Orang yang bertawakal apakah dia tidak usaha? Dia berusaha, ikhtiar, juga berdoa. Namun hasilnya dipasrahkan kepada Allah, terserah Allah. Yang nomor 4 adalah memahami segala ketentuan Allah. Nantinya bagaimana ketentuan Allah itu, bagaimana nasib saya nantinya, bagaimana itu semua adalah ketentuan Allah, ya dia bisa memahaminya.
Yang nomor 5, contoh perilaku tawakal adalah ridho terhadap diri dan keadaannya. Walaupun dia dalam keadaan yang bagaimanapun, keadaan yang lemah, keadaan yang miskin, dia tetap ridho dengan keadaannya. Ya Allah, aku ridho terhadap kehidupanku, terhadap nasibku yang seperti ini. Nah, itu tawakal namanya. Bisa dipahami ya, anak-anak? Ya, ya, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini. Nah, setelah ini kalian bisa istirahat, ya, istirahat karena istirahat itu juga perlu. Namun, pesan Bapak, nanti kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang mana yang kalian belum paham bisa ditanyakan kepada Bapak. Seperti itu ya. Baik. Nah, mari kita akhiri dari saya, dari Bapak. Apabila ada perkataan yang kurang menyenangkan atau yang menyinggung atau yang salah, Bapak mohon maaf ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.